Kembali di ID Sore bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat berpura-pura dibegal dan kehilangan uang 10 juta rupiah. Ia merekayasa pembegalan karena takut ketahuan telah menghabiskan uang pemberian istrinya untuk berfoya-foya. Rekaman video seorang laki-laki yang berpura-pura menjadi korban begal viral di media sosial. Dalam video yang viral terlihat Dede Rosadi, warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terkapar di pinggir jalan dan mengaku telah menjadi korban begal. Bahkan kepada warga, ia juga mengaku kehilangan uang 10 juta rupiah akibat digondol begal. Belakangan diketahui ternyata pembegalan yang dialami hanya skenario palsu belaka. Rekayasa pembegalan itu terbongkar saat polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah kejanggalan hingga akhirnya terungkap bahwa Dede Rosadi telah merekayasa pembegalan. Dede Rosadi nekat merekayasa pembegalan itu karena takut ketahuan bahwa uang 10 juta rupiah pemberian istrinya untuk modal usaha habis ia pakai untuk berfoya-foya bersama wanita lain. Yang bersangkutan diberikan uang modal oleh istrinya yang bekerja di luar kota untuk membeli kambing sebagai bisnis usaha jual beli kambing. Namun karena ada kegiatan lain, uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya bersama wanita idaman lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi pungutan liar di Jembatan Timbang Cekik Gilimanuk berhasil dibongkar tim Saber Pungli. Seorang aparatur sipil negara dan pegawai kontrak Kementerian Perhubungan ditangkap saat melakukan aksi pungutan liar terhadap truk yang melebihi kapasitas. Dua tersangka pungutan liar, masing-masing seorang ASN dan pegawai kontrak Kementerian Perhubungan berinisial IGPN dan IBRS, ditangkap tim Saber Pungli Selasa kemarin saat melakukan aksinya memungut uang ke sejumlah sopir truk di Jembatan Timbang Gilimanuk, Jembrana. Modusnya kedua pelaku mengarahkan truk yang melintas untuk masuk ke Jembatan Timbang. Jika ditemukan truk melebihi kapasitas muatan dan melebihi dimensi, mereka akan meminta sejumlah uang kepada sopir truk agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Besaran uang yang dipungut rata-rata Rp20.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis pelanggaran yang ditemukan. Uang pungutan liar yang terkumpul selanjutnya diserahkan ke Komandan Regu untuk dibagikan kepada anggota yang bertugas. Ini terjadi lagi karena ini hukumannya cukup berat. Uangnya tidak seberapa, hukumannya berat. Sehingga ini menjadi warning kepada segenap masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, khususnya bagi penyelenggara negara maupun pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang melakukan pungutan secara tidak sah dapat dipidana. Kedua tersangka terancam pidana penjara hingga 20 tahun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Percepatan pembangunan desa di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menggelar workshop nasional program Tekad. Program itu diharapkan mampu mempercepat kebangkitan ekonomi desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selalu memiliki inovasi dan program demi percepatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Program ini menyasar wilayah Indonesia Timur, diantaranya seluruh provinsi di Papua, NTT, Maluku, dan Maluku Utara dengan sebaran di 9 provinsi, 25 kabupaten, dan 1.110 desa. Dihadiri Country Director International Fund for Agricultural Development atau IFAD, Hani Elsadani Salam, Wakil Gubernur Bali Cok Oka Arta Ardana Sukawati, serta pejabat lainnya. Workshop Nasional Program Tekad dibuka langsung Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar. Dalam upaya untuk menyamakan persepsi mulai dari konsep, pemahaman tahapan, langkah sampai pada detailing kegiatan yang nanti akan saya pantau dan saya akan ikuti secara langsung tahapan demi tahapan
karena memang program ini amat sangat penting. Jadi ini program yang merupakan salah satu instrumen bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk percepatan. I'm pleased to be with you today here, pleased to be part of this workshop. ICAD is a very important part of the IFAD program in Indonesia. We have been involved with Ministry of Villages in village development, local planning since 2008. This is our second program in this area. This particular program, TICAD, is one of the most important projects that IFAD has here in Indonesia. We have about Dengan program ini diharapkan akan mampu mempercepat kebangkitan ekonomi desa, mempercepat peningkatan kualitas SDM desa dengan berdasar pada data mikro. Dari Badung, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan. Kelebihan bayar 1 miliar yang merupakan uang ganti rugi jalan tol Yogyakarta-Bawen kepada seorang lansia bernama Jumirah menuai polemik. Kelebihan bayar itu menjadi persoalan lantaran uang tersebut diminta oleh kepala dusun. Polemik kelebihan bayar 1 miliar uang ganti rugi jalan tol Yogyakarta-Bawen ini lantaran ada kesalahan komunikasi. Sebelumnya diberitakan seorang lansia, Jumirah, warga dusun Balek Kambang, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang menerima uang ganti rugi tol melalui rekening sebesar 4 miliar rupiah pada 3 Desember 2022 lalu. Dengan total luas lahan yang terkena pembangunan jalan tol sekitar 3.500 meter persegi. Namun pemilik lahan justru ditemui kepala dusun Balek Kambang hingga tim dari pembangunan jalan tol untuk meminta kelebihan bayar 1 miliar rupiah. Kepala Desa Kandangan Parianto yang mengatakan salah perhitungan saat verifikasi tanaman. Di kon jaluk kan biasa mawon nggih. Biasa. Bisa Indonesia ya, Ya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Parianto. Selamat sore, Pak Parianto. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini sebenarnya kronologinya gimana sih, Pak, sampai ada isu pemalakan dari kepala dusun ini? Jadi kronologisnya begini, Mbak. Kemarin pada waktu tanggal 13 Desember 2022 itu telah dilaksanakan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat yang kena jalan tol. Nah, termasuk salah satunya warga kami yang bernama Bu Jumirah, dia juga menerima ganti rugi. Itu perlu saya klarifikasi, Bu Jumirah itu mendapatkan sekitar 4,4 miliar ganti rugi dari jalan tol tersebut. Nah, setelah mereka Bu Jumirah ini menerima ganti rugi jalan tol tersebut, ini kan di rumah karena tanahnya itu masih ada kaitannya dengan waris. Di rumah itu kan terjadi problem keluarga. Nah, dari problem keluarga itu muncul pembagian bahwa tanah tersebut dibagi 3 keluarga. Nah, 3 keluarga itu sepakat dibagi per keluarga itu 1 miliar. Nah, sisanya itu masih dipandang janggal karena pas waktu yang menengahi waris itu adalah kepala dusun beserta perangkatnya, ada Pak RT juga di situ. Nah, di situ dari sisa 1,4 miliar itu ternyata ada ganti rugi tanaman pohon jati itu lebih dari 1 miliar. Oke. Nah, setelah ditelusuri ternyata uang ganti rugi tanaman tersebut ini salah tafsir. Karena tanaman yang dimiliki Bu Jumirah itu masuk pada kategori tanaman kecil. Nah, kategori tanaman kecil itu oleh appraisal itu sebetulnya dihargai Rp50.000. Tetapi dari appraisal itu salah tafsirnya masuk pada kriteria tanaman sedang itu dihargai 400.000 per batang. Nah, 400.000 itu bahkan ada kelebihan bayar 350.000 per batang. Padahal jumlahnya
tanaman jatinya Bu Jumirah itu ada 2.298 batang. Oke. Nah, di situ ada kelebihan bayar 350.000 per batang, gitu. Lalu kalau misalnya memang ada kelebihan dana atau kesalahan, ini prosedurnya seperti apa sebenarnya harusnya, Pak? Prosedurnya itu kan sudah dilalui dari tahap demi tahap ya, karena dalam proses pembayaran tol itu dilaksanakan dari unsur BPN, itu dari ukur tanah, penghitungan tanaman itu dari DPU, serta dari penghitungan tanaman ini dari Dinas Pertanian. Itu tahapan-tahapan dan pengumuman semua sudah disampaikan kepada masyarakat kami. Nah, kesalahan tersebut itu sebetulnya pada penafsiran tanaman yang semula kecil itu dari appraisal penafsirannya jadi tanaman sedang. Begitu, Mbak. Baik. Pak Parianto, tahan dulu sebentar, kita akan lanjutkan dialognya sebentar, karena kita akan mendengar penuturan Jumirah yang mengaku merasa terancam setelah diminta uang 1 miliar rupiah. Orangnya besar-besar. Orangnya kayak apa, Bah? Orangnya kayak apa yang jadi? Ya besar-besar, ada yang kecil, ada yang kering ya, ada Itu mereka maksa atau gimana mintanya? Mintanya ini ditetim kayak ngoten niku. Kowe kok mangan dit nek lho. Niku tanah Mas ngoten kalau niku. Kali napa teme itu. Itu kami teme sinten namane. Lha kadang jenengane sinten, KTP-ne pundi kok catete mangke kok sukane. Sing berhak ngontos ngoten. Pak Lurah men mboten ngertos iki kok. Pak Tomon wae ngejar-ngejar kula kali. Sinten Narion kuwi kowe mriki ning. Baik, kita akan lanjutkan dialognya dengan Pak Parianto, Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Pak Parianto, tadi yang tadi ini adalah pernyataan dari Bu Jumirah yang merasa diteror begitu, Pak, dan juga merasa dipalak. Apakah pemalakan dilakukan oleh kepala dusun, juga ada teror dari sejumlah orang ini termasuk prosedur untuk pengembalian dana tersebut? Jadi begini, Mbak. Itu kelebihan bayar itu adalah uang negara. Karena yang digunakan untuk membayar tanaman dan bangunan itu adalah uang negara. Jadi menurut penggalian informasi yang kami terima, itu termasuk Pak Kadus Beli Kambang dan Pak Naryo itu sudah kami panggil. Saya minta untuk klarifikasi apakah memang benar di situ ada intimidasi, terus ada pemaksaan meminta kelebihan bayar tersebut. Dari keterangan mereka berdua itu menyampaikan bahwa mereka hanya mendatangi ke rumah Bu Jumirah itu untuk mengklarifikasi bahwa di rumahnya Bu Jumirah itu pembayarannya ada kelebihan bayar sekitar hampir 1 miliar. Nah, di situ disampaikan bahwa karena ada kelebihan bayar tersebut, Bu Jumirah itu diminta untuk mengembalikan uang itu ke kas negara. Nah, yang dianggap itu adalah oknum dari jalan tol, itu adalah pejabat pembuat komitmen serta dari tim appraisal didampingi oleh kepala dusun itu mendatangi ke rumah Bu Jumirah. Itu juga tujuannya sama, mengklarifikasi dan memberikan pemahaman kepada Bu Jumirah bahwa di tempat Bu Jumirah itu ada kelebihan bayar sekitar hampir 1 miliar tersebut, Mbak. Gitu. Tapi kalau dari komunikasi yang dilakukan oleh Bapak dan Bu Jumirah, begitu apakah Bu Jumirah bersedia untuk mengganti atau mengembalikan uangnya? Jadi setelah dari PPK dan appraisal didampingi kepala dusun itu datang ke rumah Bu Jumirah tersebut, itu kan tidak ada hasil bahwa Bu Jumirah itu mau mengembalikan kelebihan bayar itu. Setelah itu dari PPKOM itu menyampaikan ke saya, melaporkan bahwa ada kelebihan bayar itu. Nah, disitulah saya baru tahu bahwa ada kelebihan bayar tersebut. Setelah ada laporan dari PPKOM tersebut kepada saya, itu saya mencoba untuk melakukan mediasi kepada para pihak tersebut ke kantor desa. Tetapi pada kenyataannya itu juga tidak ada titik temu.
Baik. Nah, setelah itu dari pihak PPK dan appraisal itu berkirim surat kepada Bu Jumirah sampai 3 kali. Intinya di dalam surat tersebut bahwa Bu Jumirah itu karena ada kelebihan bayar tanaman itu agar segera dikembalikan ke rekening negara ya, atau elemen itu. Nah, di situ Bu Jumirah juga belum mau mengembalikan uang itu. Akhirnya dari pihak PPK itu minta mediasi dilakukan oleh Sekda. Itu juga sudah dilaksanakan. Nah, di situ juga tidak ada titik temu. Bu Jumirah juga belum mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Jadi penyelesaian selanjutnya nih Pak, agar masalah ini clear, apa yang akan dilakukan? Karena upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PPKOM ini sampai saat ini belum membuahkan hasil, akhirnya PPKOM ini menunjuk pengacara negara. Nah, di situ kalau tidak salah menunjuk Kepala Kejati untuk menjadi pengacara jalan tol tersebut. Di situ sudah ada pemanggilan Bu Jumirah beserta waris, itu sudah dipanggil ke Kejaksaan Tinggi, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Parianto, Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, telah bergabung bersama iNews Sore pada hari ini. Salam sehat selalu. Pemirsa, jangan kemana-mana karena ada rekan Davi Pratama yang akan menyampaikan informasi usai jeda. Selamat sore Davi, usai jeda ada informasi apa nih untuk pemirsa? Selamat sore Zila dan pemirsa, usai jeda iNews Sore akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya jelang Lebaran Idul Fitri, suasana di Pelabuhan Nusantara Parepare Sulawesi Selatan terus dipadati pemudik. Kami segera kembali.